Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngulik Story. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini kita akan masuk ke kisah mengerikan berjudul Rahasia di Balik Air Mata Palsu. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita lainnya. Tak usah berlama-lama lagi. Siapkan diri kalian dan mari kita mulai cerita ini. Selamat mendengarkan. 10 tahun pernikahan Nurul hampa tanpa suara anak. Setiap rupiah tabungan untuk harapan terakhir selalu dikuras habis oleh drama air mata mertuanya, Bu Imah. Ketika Nurul mencapai batasnya, ia sadar pengorbanan ini diselimuti kebohongan puluhan juta rupiah. Di balik air mata kepalsuan itu, rahasia apa yang sebenarnya disimpan Bu Imah? Denting jarum jam di dinding kayu tua terdengar begitu nyaring, seolah-olah waktu itu sendiri sedang mengejek keheningan yang mencekik. Hari itu adalah peringatan pernikahan yang ke-10 tahun bagi Nurul dan Dimas. Namun, alih-alih merayakan dengan gegap gempita, suasana rumah mereka terasa berat, diselimuti kesunyian yang selalu hadir sejak 8 tahun terakhir. Sejak kali pertama mereka benar-benar menerima kenyataan bahwa jalan mereka untuk memiliki keturunan tidak akan mudah. Nurul duduk termangu di sofa ruang tamu. Matanya terpaku pada bingkai foto perkawinan mereka. Senyum di foto itu terasa asing, milik orang lain yang menyimpan harapan setinggi langit. Sekarang, harapan itu terasa seperti debu yang sulit digenggam. Baru saja, pagi tadi, Nurul menerima panggilan telepon dari Suster Laras. Suara suster itu terdengar lembut, tapi setiap kote ketania menusuk Nurul laksana pecahan kaca. Hasil tes terakhir, lagi-lagi, negatif. Tidak ada keajaiban. Tidak ada janin yang tumbuh. Bahkan setelah segala macam terapi yang mereka jalani selama 5 tahun berturut-turut, tidak ada hasil yang menggembirakan. Nurul menahan napasnya, mencoba meredam gelombang air mata yang sudah terasa panas di belakang matanya. Ia tidak ingin menangis lagi. Sudah cukup ratusan kali ia memeluk bantal dalam kegelapan. Sudah cukup puluhan juta rupiah uang yang mereka habiskan untuk mendapatkan sehelai harapan yang selalu berakhir dengan kekecewaan. Ia lelah, sungguh lelah. Dan rasa lelah itu merembes hingga ke tulang sumsumnya. Dimas, suaminya, seorang pria dengan hati selembut sutra, berusaha menenangkan Nurul dengan pelukan hangat saat ia pulang kerja. Namun, pelukan itu bagi Nurul terasa seperti penghiburan yang kosong, tidak mampu mengisi kekosongan yang menganga di hatinya. Kita coba lagi sayang, ya, kata Dimas dengan suara serak, mencium puncak kepala Nurul yang terbenam di dadanya. Masih ada banyak cara, masih ada harapan. Dimas selalu optimis. Sebuah sifat yang di satu sisi Nurul syukuri, tapi di sisi lain, ia benci karena optimisme itu terasa begitu rapuh dan tidak realistis di tengah tumpukan kegagalan. Nurul hanya mengangguk pelan, tanpa mampu mengeluarkan satu pun kata. Setiap kali ia mencoba bicara, tenggorokannya tercekat, seolah ada gumpalan batu yang menyumbat saluran udaranya saat senja mulai turun, membawa hawa dingin yang menusuk. Bel pintu berbunyi. Nurul tahu siapa itu. Hanya satu orang yang selalu datang pada saat-saat paling tidak terduga, membawa serta aura ketegangan dan permintaan yang tak terhindarkan. Bu Imah, ibu mertuanya. Bu Imah masuk dengan wajah yang terlihat cemas, mengenakan blus batik favoritnya yang sedikit lusuh, dan membawa tas tangan yang terlihat berat. Aura Bu Imah selalu mendominasi ruangan. Ia adalah wanita paruh baya yang penuh kasih, namun juga penuh tuntutan tak terucapkan dan kecenderungan untuk membesar-besarkan masalah sepele. Bu Imah memeluk Nurul dengan erat, pelukan yang terasa terlalu kencang untuk sebuah basi-basi biasa. Ya ampun Nul, kenapa wajahmu pucat sekali nak? Apa kamu sedang sakit? Adab, apakah ada kabar baik? Pertanyaan terakhir itu selalu menjadi senjata Bu Imah. Sebuah tusukan halus yang disengaja atau tidak, selalu mengenai sasaran luka Nurul. Nurul hanya menggeleng, senyum tipis yang ia paksakan terasa kaku di wajahnya. Dimas segera mengalihkan pembicaraan, menyuguhkan teh hangat untuk ibunya. Nurul tahu, ini adalah saatnya. Bu Imah tidak mungkin datang tanpa membawa agenda tertentu. Benar saja, setelah menghabiskan setengah cangkir tehnya, Bu Imah mulai menghela napas dramatis. Nak, begini ibu datang membawa kabar yang kurang mengenakkan. Bukan untuk merepotkan kalian, tapi ini benar-benar masalah mendesak. Tetangga ibu, Bu Lastri, anaknya masuk rumah sakit karena demam berdarah yang parah sekali. Mereka kekurangan biaya. Ibu sudah mencoba 3 tempat pinjaman, tapi tidak ada yang bisa cepat cair. Kamu tahu sendiri, Bu Lastri itu sudah seperti saudara ibu sendiri. Kalau bukan kita yang membantu, siapa lagi? Nurul merasakan dadanya sesak. Permintaan Bu Imah selalu dibalut dengan kisah pilu,
yang membuatnya sulit menolak. Bahkan ketika Nurul tahu bahwa bantuan itu seringkali tidak diganti tepat waktu, atau bahkan tidak diganti sama sekali. Kali ini Bu Imah meminjam uang sebesar 3 juta rupiah. Angka itu bagi mereka yang sedang berjuang keras, mengumpulkan kembali dana untuk program kehamilan, terasa sangat besar. Mengikis kembali apa yang susah payah mereka kumpulkan. Dimas memandang Nurul dengan tatapan memohon. Dalam tatapannya, Nurul membaca permintaan maaf dan kepasrahan. Dimas adalah anak tunggal yang sangat mencintai ibunya. Ia selalu merasa berkewajiban untuk memenuhi setiap kebutuhan Bu Imah. Bahkan jika itu harus mengorbankan kepentingan mereka sendiri. Nurul menarik napas panjang, menelan kembali semua keberatan yang sudah berada di ujung lidahnya. Demi menjaga kedamaian rumah tangga, dan demi rasa hormatnya pada ibu mertua yang telah membesarkan suaminya, Nurul hanya bisa mengangguk pasrah. "Baik, Bu, ada di ATM, nanti saya ambilkan," jawab Nurul. Suaranya nyaris berbisik. Bu Imah langsung tersenyum lega, seolah beban puluhan kilo terangkat dari pundaknya. Ia memeluk Nurul lagi, kali ini dengan pelukan syukur yang tulus. "Terima kasih, Nak. Kamu memang menantu terbaik Ibu. Semoga kebaikanmu dibalas Tuhan berlipat ganda, termasuk dengan hadiah yang sudah lama kamu dambakan itu." Kata-kata Bu Imah terasa manis, namun menusuk seperti duri. Mengapa setiap kali Bu Imah datang membawa permintaan, ia harus selalu mengaitkannya dengan masalah kemandulan Nurul? Apakah itu bentuk doa, atau sekadar pengingat bahwa kebaikan Nurul harus dibayar dengan harapan yang paling ia inginkan? Setelah Bu Imah pergi dengan uang tunai di tangannya, rumah itu kembali sunyi. Keheningan itu kini terasa lebih dingin, lebih menyakitkan. Seolah-olah uang yang baru saja ia serahkan itu adalah harapan terakhir yang baru saja ia lepaskan dari genggamannya. Nurul menatap Dimas. Air mata yang ia tahan sejak pagi akhirnya tumpah. Bukan karena kekecewaan pada tes kehamilan, tapi karena beban yang ia pikul sendiri. Beban untuk menjadi menantu yang baik, istri yang sabar, dan wanita yang harus selalu tersenyum di balik 10 tahun. Kepedihan tanpa kehadiran suara bayi mungil yang ia impikan. Nurul bangkit, berjalan gontai menuju kamar tidur. Di atas nokas, ada kartu nama seorang dokter spesialis kandungan terkenal. 3 hari lagi mereka dijadwalkan untuk konsultasi. Dana yang tersisa di rekening kini tinggal separuh. Nurul berdoa dalam hati, berharap, sungguh berharap, agar sisa dana itu cukup untuk membawa mereka mencapai keajaiban. Jika tidak, ia tidak tahu lagi dari mana ia akan menarik kekuatan untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Menghadapi 365 hari ke depan. Menghadapi 10 tahun lagi kehidupan tanpa tangisan bayi. Malam itu, peringatan pernikahan mereka yang ke-10 berakhir dalam diam, diwarnai oleh nyanyian sunyi yang terasa semakin memekakan telinga, bau antiseptik yang khas dan dingin menyambut Nurul saat ia melangkah masuk ke klinik fertilitas Cipta Medica. Ruangan tunggu itu dipenuhi pasanggon-pasanggen yang wajahnya memancarkan perpaduan antara kecemasan yang mendalam dan harapan yang membumbung tinggi. Setiap pasangan di sana adalah cerminan dirinya dan Dimas. Orang-orang yang berjuang melawan takdir, menantang kodrat, demi sebuah keajaiban bernama keturunan. Hari itu adalah hari yang telah mereka tunggu-tunggu. Hari konsultasi dengan Dr. Wibowo, seorang pakar yang terkenal dengan tingkat keberhasilannya yang tinggi dan juga biayanya yang fantastis. Nurul menggenggam erat tangan Dimas. Telapak tangannya terasa lembab dan dingin, tanda betapa gugup dan berdibar-dibar naya hati mereka berdua. Ini benar-benar kesempatan terakhir, satu-satunya cara. Setelah berkali-kali kegagalan, di dalam ruang konsultasi, Dr. Wibowo, seorang pria paruh baya dengan sorot mata yang menenangkan, menjelaskan opsi yang tersisa. Berdasarkan hasil uji coba dan riwayat medis yang sudah 5 tahun ini kita ikuti, peluang alami kalian memang sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada, ucap Dr. Wibowo dengan nada lembut namun lugas. Satu-satunya jalan yang paling menjanjikan saat ini adalah melalui program bayi tabung atau in vitro fertilization IVF. Dokter itu kemudian merinci tahapan, risiko dan yang paling penting bagi Nurul, besaran biayanya. Angka yang disebutkannya melampaui separuh dari tabungan yang tersisa. Jantung Nurul berdebar kencang, darah seolah berhenti mengalir. Angka itu adalah puluhan juta rupiah, jumlah yang harus mereka kumpulkan dalam waktu 3 bulan. Jika mereka ingin memanfaatkan momen terbaik untuk usia Nurul saat ini, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Dokter, ujar Dimas. Suaranya mantap, penuh tekad yang tidak goyah. Dimas melirik Nurul, berusaha menyampaikan keyakinan bahwa mereka pasti akan berhasil, bahwa semua pengorbanan ini akan terbayar. Nurul membalas tatapan itu, mencoba memaksakan senyum meyakinkan. Padahal di dalam hatinya,
ia sudah mulai menghitung-hitung. Dengan dana yang sudah terkuras untuk pinjaman Bu Imah, dan pengeluaran harian yang harus tetap berjalan, apakah mungkin mereka bisa mencapai target sebesar itu dalam jangka waktu 90 hari? Keraguan itu menusuk Nurul lebih tajam dari jarum suntik yang biasa ia terima saat terapi. Mereka keluar dari klinik dengan membawa setumpuk brosur dan secercah harapan yang terasa begitu rapuh. Di tengah perjalanan pulang, Nurul memutuskan untuk mampir ke sebuah kedai kopi kecil untuk menenangkan pikiran. Aroma kopi yang pekat dan hangat sedikit banyak membantu meredakan ketegangan di benaknya. Di sana, saat Nurul sedang sibuk mencatat kembali rincian biaya yang disampaikan Dr. Wibowo, ponsel Dimas berdering. Itu adalah panggilan dari Bu Imah. Dimas segera mengangkatnya, menjauh sedikit dari Nurul, seolah-olah pembicaraan itu bersifat rahasia. Nurul tidak bermaksud menguping, tetapi suara Bu Imah yang terdengar dari seberang telepon begitu nyaring dan penuh kepanikan, sulit untuk diabaikan. Mas, kamu harus bantu ibu, nak. Ini urusan hidup dan mati. Ibu butuh setidaknya 10 juta rupiah lagi. Sekarang, kemarin itu uangnya tidak cukup. Bu Lastri harus operasi secepatnya. Kalau tidak, suara Bu Imah menghilang di tengah isak tangis yang terdengar sangat meyakinkan. Dimas tampak pucat. Ia mengusap wajahnya dengan frustrasi, sesekali melirik ke arah Nurul dengan tatapan bersalah. Mendengar angka 10 juta itu, hati Nurul mencelos. Itu adalah jumlah terbesar yang pernah diminta Bu Imah dalam 5 tahun terakhir. Jika uang itu diberikan, maka habislah seluruh sisa tabungan mereka yang seharusnya dialokasikan untuk deposit bayi tabung. Harapan yang baru saja mereka genggam erat di klinik, kini terancam lepas penuhnya karena permintaan mendadak ini. Nurul merasa kemarahan yang selama ini ia pendam, yang ia kubur dalam-dalam demi keharmonisan rumah tangga, kini mulai mendidih di permukaan. Ketika Dimas selesai berbicara, ia mendekati Nurul dengan langkah berat. Sayang, maafkan ibu, ini Ibu Lastri. Benar-benar kritis. Ibu bilang ini yang terakhir. Setelah ini, ibu janji akan segera melunasi semua pinjaman. Yang lama maupun yang baru ini. Wajah Dimas tampak memelas. Matanya memohon pengertian. Nurul menatap Dimas lurus-lurus, mencari jejak kebohongan atau keraguan di mata suaminya. Tetapi yang ia temukan hanyalah kebingungan dan keputusasaan seorang anak yang ingin menyenangkan ibunya. Dimas, bukankah kamu dengar tadi? Dr. Wibowo bilang apa? Kita harus segera. Kalau kita serahkan 10 juta ini, kita tidak punya apa-apa lagi. Program itu, impian kita selama ini, akan tertunda entah sampai kapan. Nurul berucap dengan suara tertahan, berusaha agar emosinya tidak meledak di tempat umum. Ia tidak mengerti mengapa Bu Imah selalu muncul persis pada saat-saat krusial dalam hidup mereka. Apakah ini kebetulan? Atau apakah ada sesuatu yang Bu Imah sembunyikan? Dimas memegang tangan Nurul, mencoba menenangkan. Ibu tidak tahu, sayang, soal rencana bayi tabung ini. Ibu hanya tahu kita punya tabungan. Tolonglah, ini benar-benar urusan darurat. Ibu tidak akan minta kalau tidak penting. Aku janji, kita akan bekerja 2 kali lebih keras. Aku akan ambil lembur 3 kali seminggu. Kita bisa mengumpulkan uang itu lagi, ya? Tapi ibu, kita harus bantu ibu sekarang. Argumentasi Dimas selalu sama. Utamakan ibu, baru mereka. Nurul merasa lelah menghadapi lingkaran setan ini. Namun, ia juga tidak sanggup membayangkan wajah kecewa Bu Imah. Nurul menarik napas panjang. Kekecewaan bercampur kelelahan membuatnya hampir lumpuh. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengangguk. Isyarat kekalahan yang menyakitkan. Baiklah, Dimas. Tapi kali ini, kamu harus bicara baik-baik dengan ibu. Kita tidak bisa terus-menerus begini. Aku ingin tahu, uang ini benar-benar untuk apa? Dan kapan Bu Imah akan mengganti semua pinjaman ini? Aku tidak mau lagi ada drama air mata yang membuatku sulit menolak. Kita sudah berkorban terlalu banyak. Suara Nurul meninggi di kalimat terakhir, menarik perhatian beberapa pengunjung kedai kopi. Dimas menghela napas lega dan segera memeluk Nurul, mengucapkan terima kasih berkali-kali. Pelukan itu, lagi-lagi terasa hambar. Nurul telah kehilangan 10 juta rupiah dan sisa harapan yang baru saja ia pupuk. Di benaknya muncul pertanyaan tajam. Benarkah semua ini untuk Bu Lastri? Mengapa Bu Imah tidak mau jujur tentang masalah keuangannya sendiri? Dan mengapa Dimas terlihat begitu takut untuk menggali kebenaran dari ibunya? Rasa curiga itu mulai tumbuh. Perlahan-lahan menyebar laksana akar yang tajam di hati Nurul. Mengancam untuk merobek kepercayaan yang telah ia bangun selama 10 tahun ini. Nurul tahu, ia harus mencari tahu. Tidak peduli seberapa menyakitkan kebenaran yang akan ia temukan. Perjuangan untuk mendapatkan anak ini berubah menjadi perjuangan untuk menemukan kejujuran dan menjaga martabat rumah tangganya. Semenjak kejadian di kedai kopi itu, suasana di rumah Nurul dan Dimas berubah menjadi dingin.
diselimuti selubung kecurigaan yang tebal. Nurul tidak lagi bersemangat seperti dulu. Senyumnya terasa hambar, tawaannya jarang terdengar. Ia berusaha menyembunyikan rasa frustrasinya, tetapi setiap tatapannya pada Dimas membawa serta pertanyaan tak terucapkan. Mengapa ibu berbohong, dan mengapa kamu membiarkannya? Dimas sendiri semakin sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Sebuah upaya yang Nurul tahu adalah cara Dimas untuk menghindari konfrontasi yang semakin mendesak. Keputusan untuk mencari tahu kebenaran perlahan-lahan tumbuh menjadi kebutuhan yang mendesak. Bagi Nurul, ia tidak bisa lagi menerima alasan Bu Imah yang selalu berganti-ganti, selalu melibatkan drama air mata, selalu muncul tepat ketika mereka sedang menabung untuk impian mereka. Mengapa Bu Imah tidak pernah menunjukkan bakti-bakti pengeluaran yang begitu mendesak? Mengapa Bu Lastri, tetangga yang konon sakit parah, tidak pernah sekalipun menjenguk Bu Imah atau Dimas? Kecurigaan Nurul semakin kuat, laksana benang kusut yang harus segera diuraikan. Suatu sore, saat Dimas sedang mandi dan Bu Imah menelepon, Nurul sengaja mengambil kesempatan itu. Bu Imah menelepon Dimas untuk memastikan apakah uang 10 juta yang diminta sudah ditransfer. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Nurul memegang ponsel Dimas yang diletakkan di meja makan, dan ia mendengar suara Bu Imah yang kali ini terdengar ceria. Jauh dari kesan panik atau sakit hati yang ia tunjukkan saat meminta uang, Bu Imah terdengar sedang berbicara dengan seseorang. Suaranya sedikit tertutup, menyebutkan nama sebuah kota yang jauh, pagar alam, dan kata-kata seperti sumbangan dan acara anak-anak. Ini sama sekali tidak sesuai dengan cerita tentang Bu Lastri yang sakit parah. Jantung Nurul berdegup kencang, pernapasan menjadi pendek dan cepat. Tangan yang memegang gelas hampir terlepas, membayangkan gelas itu pecah berkiping-heping. Seiring dengan hancurnya sedikit sisa kepercayaannya, Nurul meletakkan kembali ponsel Dimas, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Tepat sebelum Dimas keluar dari kamar mandi, menyanyi kecil, seolah tidak ada beban segunung yang menghimpit rumah tangga mereka. Malam itu, setelah Dimas tertidur lelap karena kelelahan, Nurul memberanikan diri. Ia mengambil dompet Dimas, menemukan sebuah buku kecil bersampul usang yang selama ini selalu Dimas sembunyikan di laci kerjanya. Itu adalah buku catatan kecil Bu Imah, yang berisi semua daftar pinjaman dan pengeluaran yang Bu Imah lakukan selama 4 tahun terakhir. Nurul membuka buku itu dengan tangan yang gemetar hebat. Matanya menyapu setiap lembar kertas yang penuh tulisan tangan Bu Imah. Apa yang ia temukan sungguh mengejutkan. Tidak ada nama Bu Lastri atau tetangga yang sakit parah di sana. Yang tertera adalah serangkaian transfer rutin ke rekening Yayasan Amal yang bernama Tunas Harapan Bangsa di pagar alam kota yang Bu Imah sebutkan di telepon tadi. Jumlahnya bervariasi, namun totalnya, jika diakumulasikan, mendekati puluhan juta rupiah dalam 1 tahun saja. Bu Imah bukan hanya meminjam, ia menyumbangkannya untuk alasan yang ia sembunyikan. Dan Dimas tahu, Dimas pasti tahu, air mata Nurul tumpah. Namun kali ini bukan air mata kesedihan karena kemandulan. Ini adalah air mata pengkhianatan. Air mata kemarahan yang membakar. Ia merasa dipermainkan. Ia dan Dimas bekerja keras, berhemat, mengorbankan impian mereka yang paling mendasar demi menutupi apa yang ternyata adalah kegiatan amal rahasia Bu Imah yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Mengapa Bu Imah harus berbohong dan menggunakan drama air mata, sementara tujuannya ternyata mulia? Jika tujuannya mulia, mengapa harus bersembunyi di balik nama Bu Lastri yang sakit? Rasa sakit karena kebohongan itu melampaui rasa sakit karena kegagalan mendapatkan keturunan. Pagi harinya, Nurul menuntut penjelasan. Ia menunggu Dimas di dapur, meletakkan buku catatan kecil itu di meja, persis di samping cangkir kopi Dimas yang masih mengepul. Ekspresi Nurul dingin, wajahnya tanpa emosi, namun matanya memancarkan api kemarahan. Dimas terkejut melihat buku itu terbuka, wajahnya langsung pucat pasi, seperti tertangkap basah. Jelaskan, Dimas, siapa Bu Lastri? Mengapa ibu menyumbang puluhan juta ke pagar alam? Mengapa kita harus mengorbankan program bayi tabung kita untuk sebuah kegiatan amal yang bahkan tidak berani ibu ceritakan kepada menantunya? Apa yang sebenarnya terjadi? Suara Nurul rendah, tetapi setiap kata yang keluar terasa berat dan menusuk. Dimas menghela napas panjang. Kekalahan tampak jelas di pundaknya yang merosot. Ia mencoba meraih tangan Nurul, tetapi Nurul menariknya menjauh dengan gerakan cepat. Sayang, dengarkan aku. Aku minta maaf. Aku menyembunyikannya. Ibu tidak mau kamu tahu. Ibu tidak mau kamu berpikir ibu tidak peduli dengan masalah anak kita. Ibu melakukan ini karena ini adalah nazar. Nazar lama ibu yang harus dilunasi setiap tahun. Ibu bilang kalau kita berdua nanti punya anak,
ibu akan berhenti menyumbang dan fokus pada cucunya. Itu sebabnya ibu sangat bersemangat tentang program kehamilan kita. Ibu tidak mau membebani kita. Tapi nazar ini sangat penting bagi ibu. Itu adalah janji kepada seseorang di masa lalu ibu. Penjelasan Dimas bukannya meredakan, malah membuat Nurul semakin marah. Jadi, Ibu Imah menggunakan harapan untuk cucu sebagai alat untuk menagih janji nazar. Dan Dimas, alih-alih berterus terang, memilih untuk ikut dalam sandiwara kebohongan ini. Membiarkan Nurul terus-menerus memberikan uang hasil keringat mereka dengan perasaan bersalah dan kasihan. Jadi, kamu memilih untuk melindungi rahasia ibu daripada kejujuran pada istrimu yang 10 tahun menemanimu berjuang. Apakah kamu tidak melihat betapa pentingnya uang itu bagi kita? Bagi impian kita. Nazar seharusnya dilakukan dengan uang sendiri, Dimas. Bukan dengan menguras tabungan anak dan menantunya. Nurul tak sanggup lagi menahan air matanya. Dimas berdiri, wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Ia tahu Nurul benar. Ia telah salah. Aku takut menyakiti ibu, Nurul. Ibu sudah tua, aku tidak tahu bagaimana menolak. Aku pikir, dengan membantu ibu sekarang, Tuhan akan membalas kebaikan kita dan memberikan kita anak secepatnya. Itu yang selalu ibu katakan padaku. Itu pemerasan emosional, Dimas. Bukan kebaikan. Dan kamu membiarkan aku terperangkap di dalamnya. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak bisa hidup dalam rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan yang berulang-ulang. Nurul berteriak, suaranya parau. Ia mengambil buku catatan itu, melemparkannya ke lantai kayu, hingga halaman-halamannya berhamburan. Ia lalu berlari ke kamar, mengunci diri di balik pintu, meninggalkan Dimas sendirian di dapur, dikelilingi oleh kepingen-kepingen rahasia yang telah ia pertahankan. Malam itu, di balik pintu kamar yang tertutup, rumah itu terasa seperti kuburan yang sunyi, hampa, tanpa lagi ada kehangatan yang tersisa. Nurul merasa ia tidak hanya kehilangan harapan memiliki anak, tapi ia juga mulai kehilangan kepercayaannya pada Dimas. Pada ikatan pernikahan mereka yang telah ia yakini kuat selama 10 tahun ini, setelah badai konfrontasi tentang buku catatan Bu Imah, suasana rumah tidak pernah benar-benar pulih. Dimas berusaha meminta maaf berkali-kali, memohon pengertian Nurul, tetapi rasa sakit dan pengkhianatan yang dirasakan Nurul terlalu dalam untuk segera sembuh. Nurul masih bersikap dingin, membatasi interaksi mereka hanya sebatas kebutuhan domestik, dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan menyendiri. Ia mulai menghindari Bu Imah, hanya bertemu seperlunya, dan Bu Imah seolah menyadari ada ketegangan, juga tidak lagi datang dengan permintaan uang, melainkan hanya menelepon Dimas untuk urusan-urusan lain. Di tengah ketegangan yang menyesakan ini, mereka harus menghadiri pesta pernikahan anak dari sepupu jauh Dimas. Ini adalah acara wajib yang tidak bisa mereka hindari. Nurul tahu betul apa artinya acara keluarga besar. Itu berarti ia harus menghadapi puluhan pasang mata yang penuh rasa ingin tahu, ratusan pertanyaan yang menyakitkan, dan segudang sindiran halus tentang statusnya yang masih kosong setelah 10 tahun pernikahan. Ia sudah menyiapkan baju terbaiknya, tetapi ia tidak bisa mempersiapkan hatinya untuk menghadapi badai sosial yang akan datang. Pesta itu diadakan di sebuah aula yang megah dan ramai. Tawa berderai, musik mengalun riang, dan anak-anak berlarian kian kemari, menciptakan kontras yang menyakitkan dengan keheningan di hati Nurul. Saat Dimas sedang sibuk menyalami kerabat, Nurul duduk di sudut meja, berusaha terlihat sibuk dengan ponselnya. Namun, ia tidak bisa lari dari takdir. Seorang bibi Dimas, yang dikenal cerewet dan tidak punya filter, menghampirinya. Nurul, ya ampun, kamu makin cantik saja. Tapi kok kurusan, nak? Kebanyakan pikiran ya. Bibi Sri, nama bibi itu, langsung duduk di samping Nurul, tanpa diundang. Matanya menyapu Nurul dari ujung rambut hingga ujung kaki. Coba lihat pengantin baru itu, nak. Usia pernikahan mereka baru 3 bulan. Sudah dengar kabar gembira loh. Kamu ini, sudah 10 tahun, kapan mau menyusul? Jangan terlalu sibuk bekerja, nak. Waktunya sudah mepet loh. Nanti menyesal kalau sudah ketuaan. Anak itu anugerah, rezeki loh. Kamu dan Dimas harus lebih giat lagi berdoa. Atau mungkin coba dukun yang terkenal di kampung sebelah. Kata orang-orang, manjur. Setiap kata dari Bibi Sri terasa seperti cambukan yang panas dan pedih. Nurul memaksakan senyum, mencoba menjawab dengan nada sesantai mungkin. Terima kasih atas sarannya, Bi. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan kami percaya semua ada waktunya. Rezeki bukan hanya soal anak, tapi juga kesehatan dan keharmonisan, kan? Nurul menjawab. Tetapi suaranya bergetar, dan ia merasa tenggorokannya tercekat. Namun, Bibi Sri tidak berhenti. Ia justru semakin bersemangat, mengundang 3 orang ibu-ibu lain,
untuk ikut bergabung dalam sesi nasihat. Mereka mulai berbicara tentang kara-kara tradisional, pantangan, makanan, hingga menyalahkan Nurul secara tidak langsung karena terlalu fokus pada karir. Mereka bahkan membandingkan Nurul dengan menantu lain di keluarga yang baru menikah 1 tahun dan sudah hamil 6 bulan. Nurul merasa wajahnya panas, air mata sudah menggenang di matanya. Tetapi ia berusaha keras untuk tidak membiarkan satu tetes pun jatuh. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja. Kukunya terasa menusuk telapak tangannya sendiri. Mencoba mengalihkan rasa sakit emosional. Dimas, yang melihat Nurul dikerumuni dan diserang secara verbal, segera menghampiri, wajahnya terlihat marah dan kesal. "Maaf Bi, kami harus permisi sebentar." Nurul tiba-tiba pusing. "Kami harus segera pulang." Dimas menarik tangan Nurul, menyelamatkannya dari lingkaran perundungan sosial itu. Begitu mereka berada di luar aula, jauh dari hiruk-pikuk, Nurul membiarkan air mata itu tumpah ruah. Ia menangis tersedu-sedu, melepaskan semua tekanan yang ia pikul sendiri. "Aku tidak kuat, Dimas. Aku benci acara-acara ini. Aku benci petanion-petanion itu. Apakah nilai diriku sebagai wanita hanya ditentukan oleh satu hal yang tidak bisa aku miliki? Apakah mereka tidak tahu betapa sakitnya setiap kegagalan yang kami alami?" Isak Nurul memukul dada Dimas pelan. Dimas memeluk Nurul dengan erat, penuh penyesalan. "Aku tahu sayang, maafkan aku, maafkan keluargaku. Kita pulang sekarang. Kita tidak akan datang lagi ke acara seperti ini." Saat mereka tiba di rumah, Bu Imah sudah menunggu di teras. Ia melihat mata Nurul yang sembab, dan ia langsung tahu apa yang terjadi. Namun, alih-alih memberikan simpati yang tulus, Bu Imah malah menggunakan momen ini. Ia masuk ke dalam, duduk di ruang tamu, dan mulai menghela napas panjang. Berulang-ulang dengan suara yang dramatis, "Ibu sudah dengar Dimas cerita soal Bibi Sri. Sabar ya, Nak. Tapi kamu harus tahu, semua itu karena mereka khawatir. Mereka khawatir status kalian. Ibu juga khawatir. Cucu itu, Nak, adalah penyambung darah, penerus marga ibu. Ibu tidak bisa membayangkan kalau nanti tidak ada yang meneruskan nama keluarga kita." Bu Imah menjeda ucapannya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Air mata yang tampak tulus. Namun bagi Nurul terasa manipulatif. Bu Imah kemudian melanjutkan. Suaranya dipenuhi keputusasaan. "Ibu meminjam uang itu, Nak. Juga karena tekanan, ibu harus terlihat kuat di depan mereka. Seolah-olah ibu punya banyak uang untuk beramal syulola hidup ibu baik-baik saja, agar mereka tidak semakin menyindir masalah kalian. Ibu malu, Nak. Ibu malu tidak bisa punya cucu dari anak semata wayang ibu. Tolonglah, Nak. Ada urusan mendesak lagi di Pagar Alam. Mereka butuh sumbangan besar untuk membangun 5 ruang kelas baru. Ibu sudah berjanji. Ibu butuh setidaknya 15 juta rupiah lagi, Nak. Ini kesempatan terakhir. Kalau tidak, reputasi ibu hancur, dan nama baik keluarga kita akan tercoreng." Permintaan uang sebesar 15 juta rupiah itu terdengar seperti ledakan bom di telinga Nurul. Kali ini, Bu Imah tidak lagi menggunakan Bu Lastri, tetapi menggunakan alasan nama baik dan tekanan sosial. Nurul menyadari, Bu Imah pandai sekali memanfaatkan momen kelemahan emosionalnya. Nurul baru saja disakiti oleh sindiran orang lain, dan sekarang Bu Imah datang menggunakan rasa sakit itu sebagai senjata untuk memeras uang. Nurul menatap Bu Imah dengan tatapan yang kosong, merasakan darahnya mendidih. Semua kesabaran yang ia miliki selama ini seolah menguap begitu saja. Ia merasa sudah mencapai batasnya. Ia harus mengambil sikap. Tidak bisa lagi ada pengorbanan yang sia-sia. Malam itu, setelah Bu Imah pulang, rumah terasa begitu sesak, penuh dengan ketegangan yang tidak terucapkan. Permintaan pinjaman sebesar 15 juta rupiah yang dilontarkan Bu Imah telah menjadi pemicu yang sempurna untuk memicu pertengkaran terbesar antara Nurul dan Dimas. Nurul duduk di sofa, memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena kemarahan yang membara. Dimas duduk di kursi seberang, kepalanya tertunduk, tangannya menutup wajahnya, menunjukkan kelelahan dan kebingungan yang nyata. "Kita tidak bisa terus begini, Dimas," ujar Nurul. Suaranya rendah dan tajam, seperti pecahan es yang menusuk. "Wangit, 15 juta itu adalah sisa terakhir kita. Itu adalah dana yang harus kita gunakan untuk deposit program bayi tabung yang Dr. Wibowo janjikan. Kalau kamu berikan lagi uang itu pada ibu, itu sama saja kamu membuang 10 tahun perjuangan kita ke laut. Kamu memilih ibu, Dimas. Kamu selalu memilih ibu daripada istrimu, daripada impian yang kita bangun berdua." Dimas mengangkat wajahnya, matanya merah, penuh frustrasi. "Aku tidak memilih siapa-siapa, Nurul. Aku hanya tidak tega melihat ibu.
Ibu adalah orang tua tunggal. Ibu berjuang sendiri membesarkan aku setelah bapak meninggal. Aku berhutang budi padanya. Aku tidak bisa menolak permintaannya. Apalagi saat ibu membawa-bawa nama baik keluarga. Dimas mencoba membela diri, tetapi pembelaannya terdengar lemah dan tidak meyakinkan di telinga Nurul. Nama baik apa, Dimas? Nama baik yang dibangun di atas penderitaan kita, di atas kebohongan. Bu Imah menyumbang ke pagar alam dengan uang yang seharusnya menjadi biaya hidup kita. Biaya untuk pengobatan kita. Itu bukan nama baik. Itu adalah sandiwara yang ia ciptakan sendiri. Nurul berdiri, berjalan mondar-mondir di ruangan itu. Rasa kecewanya meluap-luap. Ia tahu, ia tidak boleh berteriak. Tetapi amarahnya sulit dikendalikan. Nurul berhenti di depan Dimas. Menatapnya dengan tatapan yang tegas. Penuh tekad. Aku sudah memutuskan, Dimas. Aku tidak bisa lagi berkompromi. Aku memberikanmu ultimatum. Pilih. Sekarang juga. Uang terakhir itu, 15 juta itu, kita gunakan untuk mendaftar program bayi tabung di klinik. Dan kamu harus tegas pada ibu. Katakan padanya, tidak. Katakan padanya, urusan kita lebih mendesak. Lebih penting, atau kita bagi dua harta kita, dan kita akhiri semua ini. Kata-kata terakhir Nurul menghantam Dimas seperti palu godam. Mata Dimas membelalak. Ia terkejut. Tidak menyangka bahwa Nurul akan sampai pada keputusan seberat itu. Ia tahu Nurul serius. Dalam 10 tahun pernikahan mereka, Nurul tidak pernah sekalipun mengancam untuk berpisah. Ini adalah batasnya. Ini adalah titik didihnya. Dimas merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ia harus memilih antara janji dan bakti pada ibunya, atau cinta dan impian yang ia bangun bersama istrinya. Dimas berdiri, gemetar, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kata-kata yang bisa meredakan badai di hati Nurul. Nurul, jangan bicara seperti itu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita tidak perlu berpisah. Aku akan bicara dengan ibu. Aku janji. Tapi tolong, jangan libatkan kata pisah lagi. Tidak, Dimas. Aku tidak mau ada tawar-menawar lagi. Aku sudah lelah hidup dalam ketidakpastian ini. Kamu harus memilih. Jika kamu memilih ibu, aku akan pergi. Aku tidak bisa menjadi istri yang selalu di nomor 2, yang impiannya selalu di nomor 3 setelah kebutuhan ibu. Nurul berujar dengan suara yang semakin parau. Air matanya sudah mengering, menyisakan jejak asin di pipinya saat Dimas mencoba merangkul Nurul. Bel pintu berbunyi dengan keras. Itu adalah Bu Imah. Nurul dan Dimas saling pandang. Keterkejutan terlihat jelas di wajah mereka. Ini adalah malam. Malam di mana Bu Imah seharusnya berada di rumahnya. Bukan di rumah mereka. Bu Imah tidak menunggu dipersilakan, ia langsung masuk. Wajahnya terlihat panik, pucat, dan matanya merah. Mas, Nak Nurul, tolong, Ibu mohon. Ini darurat terakhir, Bu Imah berkata dengan napas terengah-engah. Ia berjalan terhayang-hayang ke tengah ruang tamu. 15 juta itu, ibu butuh sekarang juga. Tidak bisa menunggu sampai besok pagi. Sampenak, ini bukan untuk pagar alam, bukan untuk nazar. Ini untuk ibu sendiri. Ada. Ada hutang ibu yang jatuh tempo besok pagi. Kalau tidak lunas, rumah ibu disita. Ibu sudah meminjam dari rentenir. Ibu pikir bisa menutupinya, tapi ternyata tidak bisa. Tolong, hanya kalian harapan ibu. Pengakuan Bu Imah itu terasa seperti kejutan listrik yang menyengat Nurul dan Dimas. Ternyata, selama ini Bu Imah bukan hanya berbohong tentang nazar, tapi ia juga berbohong tentang alasan meminjam uang. Semua drama, semua air mata, semua cerita tentang Bu Lastri dan nama baik hanyalah kedok untuk menutupi masalah pribadinya yang melibatkan rentenir dan ancaman penyitaan rumah. Bu Imah benar-benar telah mencapai batasnya. Nurul merasa ia tidak lagi berhadapan dengan ibu mertua yang manipulatif, tetapi dengan seorang wanita yang sedang menghadapi kehancuran total. Seorang wanita yang sudah kehabisan akal. Dimas mendekati ibunya, wajahnya kaku karena terkejut. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Rentenir, rumah disita. Kapan ibu meminjam uang sebanyak itu? Dimas bertanya dengan suara yang bergetar. Bu Imah hanya bisa menangis terseduh-seduh memeluk kaki Dimas, memohon belas kasihan. Nurul memandang adegan itu dengan tatapan kosong. Ia tidak merasakan kasihan. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan dan kepedihan yang luar biasa. Ia telah menyerahkan puluhan juta rupiah untuk sandiwara yang panjang, mengorbankan impiannya yang paling berharga, demi menutupi masalah yang ternyata jauh lebih rumit dan gelap dari yang ia bayangkan. Uang 15 juta rupiah itu kini tidak lagi menjadi soal program kehamilan, tetapi menjadi penentu apakah ia harus menyerahkan sisa tabungan mereka atau membiarkan rumah mertuanya disita. Nurul berdiri tegak, menarik napas panjang, dan mempersiapkan dirinya untuk konfrontasi terbesar dalam hidupnya. Ia harus menolak. Ia harus menyelamatkan impiannya.
Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu setelah pengakuan Bu Imah. Suara isak tangis Bu Imah yang terdengar. Putus asa adalah satu-satunya suara yang memecah kesunyian, menambah ketegangan yang sudah tidak tertahankan. Dimas masih terpaku, memeluk bahu ibunya, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Nurul yang telah berdiri tegak dan mematung, kini maju selangkah. Di wajahnya tidak ada lagi jejak air mata. Hanya ada ketegasan dan kemarahan yang terkunci, siap meledak. "Cukup, Bu," kata Nurul. Suaranya terdengar dingin, asing, berbeda dari Nurul yang selama ini dikenal Bu Imah. "Cukup dengan drama air mata ini. Kami sudah memberikan puluhan juta rupiah selama 4 tahun terakhir. Kami mengorbankan impian kami yang paling berharga. Mengorbankan tabungan masa depan kami, hanya untuk menutupi kebohongan ibu yang terus-menerus berulang. Anda bilang Bu Lastri sakit, Anda bilang ini nadar, sekarang Anda bilang rumah akan disita oleh rentenir. Mana yang benar, Bu? Sejak kapan Anda berurusan dengan rentenir? Mengapa Anda tidak pernah jujur pada anak Anda sendiri? Mengapa Anda harus mengorbankan impian kami yang sudah 10 tahun kami perjuangkan?" Bu Imah mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Ia melihat tatapan Nurul yang penuh amarah dan tuduhan, dan ia merasa terpojok, terdesak, seolah semua kegagalannya terekspos di bawah cahaya lampu ruang tamu yang terang benderang. Rasa malu dan rasa bersalah Bu Imah yang sudah menumpuk kini berubah menjadi mekanisme pertahanan diri yang kejam. Bu Imah bangkit, melepaskan diri dari pelukan Dimas, dan menatap Nurul balik dengan mata yang menyala-nyala. "Berani sekali kamu bicara begitu padaku, Nurul. Berani sekali kamu menuduh ibu seperti itu." Bu Imah berteriak. Suaranya memantul di dinding ruangan. "Memang kenapa kalau ibu meminjam? Ibu membesarkan Dimas sendirian. Ibu yang berjuang. Kalian sudah 10 tahun menikah. 10 tahun! Dan kalian masih belum bisa memberikan ibu 1 cucu pun. Bukankah itu adalah kewajibanmu? Kewajiban seorang menantu untuk memberikan keturunan. Uang itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada 13 di rumah ini yang memanggilmu ibu. Setidaknya, uang itu bisa ibu gunakan untuk membantu anak-anak yatim di sana. Anak-anak yang jauh lebih membutuhkan daripada uang itu hanya disimpan di bank menunggu keajaiban yang tidak akan pernah datang." Kata-kata Bu Imah yang menyerang tepat pada luka terdalam Nurul terasa lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Menunggu keajaiban yang tidak akan pernah datang. Kalimat itu menghancurkan Nurul seketika. Tubuh Nurul menegang. Darahnya terasa dingin, ia merasakan dunia berputar. Ia tidak percaya Bu Imah bisa mengucapkan kote-kota sekejam itu, menyerang kemandulannya yang sudah 10 tahun menjadi beban batinnya. "Ibu!" Dimas berteriak, suaranya penuh amarah dan ketidakpercayaan, mencoba menghentikan ibunya. "Ibu tidak boleh bicara seperti itu. Itu terlalu kejam. Ibu tahu betapa sakitnya Nurul." Namun, Bu Imah sudah lepas kendali. Amarahnya sudah mencapai puncak. "Jiang Dimas, kamu tidak tahu apa-apa. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Ibu hanya ingin punya cucu. Kenapa kalian begitu egois? Mementingkan 15 juta itu, padahal rumah ibu terancam disita. Apa gunanya uang kalau ibu harus hidup di jalanan?" Bu Imah kembali menangis. Tetapi kali ini, air matanya terasa penuh dengan kepahitan dan keputusasaan. Nurul, yang semula mematung, kini tertawa, tawa yang terdengar hampa dan menyakitkan. "Ternyata, ini Bu, ternyata ini yang selama ini ibu simpan? Rasa kecewa pada saya? Rasa kecewa karena saya tidak bisa memberikan cucu? Baik Bu, kalau memang itu harga yang harus saya bayar untuk menjadi menantu yang baik, saya tidak mau. Uang 15 juta itu, tidak, itu adalah harapan terakhir saya. Saya tidak akan membuangnya hanya untuk menyelamatkan ibu dari masalah yang ibu ciptakan sendiri." Nurul berteriak balik. Suaranya pecah karena emosi yang meluap. Dimas, yang menyaksikan pertarungan emosional dua wanita yang ia cintai, merasa tidak berdaya. Ia mencoba menengahi, tetapi Bu Imah dan Nurul sudah tidak bisa dihentikan. Bu Imah terus menyudutkan Nurul dengan kote-kota tentang kodrat wanita dan tanggung jawab menantu. Sementara Nurul membalas dengan rasa frustrasinya terhadap kebohongan dan manipulasi finansial Bu Imah. Pertengkaran itu mencapai klimaks ketika Nurul mengambil kunci mobil yang tergeletak di meja. "Aku sudah muak, Dimas. Aku tidak bisa bernapas di rumah ini lagi. Aku tidak bisa lagi bersama orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, yang berani mengorbankan kebahagiaan orang lain demi menutupi masalahnya sendiri. Aku pergi." Nurul berteriak sambil berlari menuju pintu depan. Dimas, yang terkid, mencoba mengejar Nurul, tetapi Bu Imah memegang tangannya dengan erat. "Jangan, Mas. Biarkan dia pergi. Kalau dia lebih mementingkan uang daripada nasib ibu, biarkan saja dia. Kamu punya ibu, Mas. Kamu harusnya membela ibu.
Cedak Bu, ini sudah keterlaluan. Ibu sudah menyakiti Nurul terlalu dalam. Dimas melepaskan genggaman ibunya dengan paksa dan berlari mengejar Nurul. Meninggalkan Bu Imah yang berdiri sendirian di ruang tamu. Terisak-isak, dikelilingi oleh puing-puing pertengkaran yang telah menghancurkan semua ikatan yang tersisa. Nurul telah pergi dengan mobil, meninggalkannya di tengah malam yang dingin, membawa serta semua rasa sakit dan kekecewaan yang telah ia tanggung selama 10 tahun. Pertengkaran itu tidak hanya menghancurkan harapan Nurul untuk program bayi tabung, tetapi juga menghancurkan fondasi pernikahan mereka yang sudah 10 tahun lamanya. Nurul mengemudi tanpa tujuan. Air mata membasahi pipinya hingga mengaburkan pandangannya. Ia tidak peduli kemana ia pergi. Yang ia tahu hanyalah ia harus menjauh. Sejauh mungkin dari rumah yang kini terasa seperti penjara. Sejauh mungkin dari kata-kata kejam Bu Imah yang masih terngiang-ngiang di telinganya. Menunggu keajaiban yang tidak akan pernah datang. Kalimat itu berulang-ulang. Seolah-olah Bu Imah telah menancapkan tombak tepat di jantungnya. Ia memarkir mobil di pinggir jalan yang sepi, di bawah penerangan lampu jalan yang redup, dan menangis seyodejadinia, melepaskan segala kepedihan, kemarahan, dan rasa dikhianati yang menumpuk. Tidak lama kemudian, ponselnya berdering. Itu Dimas. Nurul awalnya mengabaikannya, membiarkan ponselnya bergetar berkali-kali. Tetapi Dimas tidak menyerah. Akhirnya, Nurul mengangkatnya. Suaranya serak dan bergetar. "Di mana kamu sayang? Aku mohon, katakan kamu baik-baik saja. Aku menyusulmu. Aku minta maaf atas nama ibu. Aku minta maaf atas semua yang sudah terjadi." Suara Dimas di seberang telepon terdengar putus asa dan penuh penyesalan. Nurul akhirnya menyebutkan lokasinya. Sebuah taman kota yang gelap dan sepi, 3 kilometer dari rumah mereka. 20 menit kemudian, Dimas tiba. Berlari ke arah mobil Nurul dengan wajah cemas. Ia segera membuka pintu mobil dan memeluk Nurul erat-erat. Pelukan itu terasa tulus. Tetapi bagi Nurul, rasanya seperti memeluk orang asing yang telah menyembunyikan kebenaran darinya selama puluhan bulan. "Aku tidak tahu harus berbuat apa, Dimas. Aku sudah lelah. Aku tidak bisa lagi membedakan mana yang jujur dan mana yang hanya drama. Aku sudah memberikan segalanya. Dan yang aku dapatkan hanyalah rasa sakit dan kata-kata yang menghancurkan," kata Nurul. Suaranya nyaris berbisik, terkuras habis oleh tangisan. Dimas menarik napas panjang. Kepalanya tertunduk. Ia tahu, permintaan maaf saja tidak cukup. Ia harus memberikan kebenaran. Malam itu, di bawah langit gelap yang bertabur sedikit bintang, Dimas akhirnya menceritakan rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Rahasia yang bahkan Bu Imah sendiri tidak ingin Nurul dengar. "Bu Imah berbohong, sayang. Tidak ada rentenir. Tidak ada ancaman penyitaan rumah." Nurul terkejut. Matanya membelalak. "Apa tapi?" Dia menangis. Lalu, kemana uang puluhan juta itu, Dimas? Mengapa dia harus berbohong sampai berkali-kali? Dimas menghela napas. Suaranya penuh rasa bersalah. "Uang itu memang untuk Yayasan Tunas Harapan Bangsa di Pagar Alam. Tapi bukan sekadar sumbangan biasa. Ibu mendirikan sebuah program di sana. Program bantuan untuk anak-anak kecil yang ditujukan untuk anak-anak dengan kondisi khusus yang kurang beruntung. Ibu tidak ingin kita tahu karena dia menyalurkan uang itu untuk menutupi satu kejadian di masa lalu kami. Bukan hanya nazar, tapi ada trauma yang lebih dalam." "Trauma apa, Dimas?" Nurul menuntut. Seluruh perhatiannya tertuju pada suaminya. Ibu pernah mengalami keguguran fatal. Bukan saat hamil aku, tapi sebelumnya. Ibu hamil anak perempuan. Dan setelah keguguran itu, dokter bilang ibu sulit, nyaris tidak mungkin, untuk hamil lagi. Ibu berjuang keras untuk mendapatkan aku. Dan setelah aku lahir, ibu merasa berhutang pada Tuhan karena mendapatkan kesempatan kedua. Ibu juga selalu berpikir, jika anak pertamanya itu lahir, ibu pasti sudah punya cucu dari dia. Ketika kita menikah dan sampai 5 tahun kita belum punya anak, ibu menjadi sangat tertekan. Tekanan dari keluarga dan dirinya sendiri. Dia merasa dia harus menolong anak-anak lain agar dia merasa adil di mata Tuhan. Sebagai penebusan atas kegagalan memiliki anak perempuan dan cucu yang sehat darinya. Dimas menjelaskan. Suaranya serak karena emosi. "Jadi, ibu menggunakan uang kita. Uang yang seharusnya untuk kita mendapatkan anak, untuk menyalurkan rasa bersalahnya pada masa lalu?" Tanya Nurul. Tidak percaya. Ia merasa seolah-olah seluruh hidupnya hanya menjadi alat dalam drama emosional. "Bu Imah, mengapa dia harus berbohong tentang rentenir? Mengapa dia harus berbohong tentang Bu Lastri? Karena ibu takut kamu akan marah, Nurul. Ibu tahu, uang itu sangat penting bagi kita. Tapi ibu juga tidak bisa menghentikan kebutuhan untuk menyumbang itu. Setiap kali tekanan tentang cucu datang,
ibu akan lari ke program itu. Dan tentang rentenir, itu adalah kebohongan terbesarnya. Ibu membuat cerita itu agar kamu tidak bisa menolak lagi, agar kamu merasa kasihan. Ibu sudah kehabisan akal untuk meminta uang tanpa harus menyakiti perasaanmu. Dimas tertunduk. Air mata penyesalan menetes di pipinya. Aku tahu, aku seharusnya jujur. Aku tahu, aku telah mengkhianati kepercayaanmu. Aku minta maaf sayang, aku sangat mencintaimu. Dan aku tidak ingin kehilanganmu. Nurul terdiam. Kepalanya terasa pening. Pengakuan Dimas, alih-alih meredakan amarahnya, justru menyalakan api pengkhianatan yang lebih besar. Bu Imah bukan hanya manipulatif, tapi juga egoistis dalam rasa bersalahnya. Dan Dimas adalah bagian dari sandiwara itu. Berdiri di samping ibunya, membiarkan istrinya menderita secara emosional dan finansial. Nurul menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan yang berat. Aku perlu waktu. Dimas, aku tidak bisa pulang sekarang. Aku merasa aku tidak bisa memandang wajah ibu setelah semua ini. Aku juga tidak yakin aku bisa memandang wajahmu. Aku harus sendirian. Aku harus memikirkan, apakah 10 tahun pernikahan kita ini layak dipertahankan setelah pengkhianatan ini. Nurul membuka pintu mobil, berjalan keluar meninggalkan Dimas sendirian di dalam mobil, terkejut dan hancur. Ia berjalan menyusuri kegelapan taman kota, meninggalkan suaminya yang menangis terseduh-seduh, membiarkan rasa sakit dan pengkhianatan itu menjadi penunjuk jalannya di malam yang dingin itu. Nurul tahu, ia harus kembali ke rumah, tetapi bukan untuk Dimas, melainkan untuk Bu Imah. Ia ingin menuntut penjelasan langsung dari mulut ibu mertuanya. Ia ingin mendengar kebenaran yang utuh, tanpa filter Dimas. Setelah menghabiskan malam yang menyakitkan di hotel kecil di pinggir kota, Nurul kembali ke rumah pada pagi harinya. Ia memasuki rumah dengan langkah berat, hatinya dipenuhi campuran amarah, kelelahan, dan keinginan kuat untuk mendapatkan kebenaran yang utuh. Ia tidak ingin lagi ada rahasia, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi drama air mata. Nurul ingin tahu, mengapa Bu Imah harus berbohong hingga sejauh ini, mengorbankan kebahagiaan anak dan menantunya, demi program amal yang diselimuti misteri Sot Ea masuk. Dimas langsung menghampirinya. Wajahnya terlihat kacau dan mata sembab karena kurang tidur. Nurul, syukurlah kamu kembali. Aku khawatir sekali. Aku sudah bicara dengan ibu. Aku minta dia jujur. Tapi, dia mendadak sakit. Sakit? Tanya Nurul, nada suaranya skeptis. Ia berpikir ini adalah drama baru Bu Imah. Iya, ibu pingsan di ruang tamu setelah kamu pergi. Sekarang dia ada di kamarnya. Demam tinggi. Dan dia terus menyebut namamu sayang. Dia bilang, dia harus bicara denganmu. Dia bilang, ada rahasia yang jauh lebih besar dari yang aku ceritakan padamu. Dimas menjelaskan, memohon agar Nurul segera menjenguk ibunya, meskipun hatinya masih dipenuhi kemarahan. Naluri kemanusiaan Nurul tidak membiarkannya mengabaikan. Bu Imah, Nurul segera bergegas menuju kamar Bu Imah. Ruangan itu terasa lembab dan hangat. Bu Imah terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat pasi dan berkeringat dingin. Tidak ada lagi aura dominan atau manipulatif yang biasa ia pancarkan. Ia tampak rapuh, sakit, seperti seorang wanita tua yang tidak berdaya. Ketika Bu Imah melihat Nurul, air mata langsung mengalir deras di sudut matanya yang keriput. Bu Imah mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah Nurul. Nurul ragu sejenak, tetapi akhirnya ia mendekat dan meraih tangan Bu Imah. Tangan itu terasa panas, tanda demam yang tinggi, Nak Nurul. Maafkan ibu, maafkan semua kebohongan ibu. Ibu tahu, ibu sudah keterlaluan, tapi ibu harus jujur padamu. Bukan hanya tentang program amal itu, Nak. Ada alasan lain mengapa ibu sangat terobsesi dengan cucu. Alasan yang jauh lebih menyakitkan, kata Bu Imah. Suaranya nyaris tidak terdengar, sangat lemah. Nurul duduk di samping Bu Imah, siap mendengarkan. Ia menatap wajah ibu mertuanya, mencari kebenaran yang selama ini terkunci rapat. Dimas duduk di kursi di seberang ruangan, menyaksikan dua wanita penting dalam hidupnya. Bu Imah mengambil napas panjang, mengumpulkannya di paru-paru yang terasa sakit. Dimas sudah cerita tentang keguguran anak perempuan ibu, kan? Ya, tapi ada satu hal lagi, Nak. Saat ibu melahirkan Dimas, ibu mengalami komplikasi yang sangat parah. Dokter bilang, jika ibu hamil lagi, nyawa ibu akan terancam. Tapi, dokter juga bilang, setelah melahirkan Dimas, ibu tidak bisa lagi mengandung. Rahim ibu sudah tidak bisa menahan janin. Ibu sudah tidak bisa memiliki anak lagi, Nak. Dimas adalah satu-satunya kesempatan ibu. Dan ibu tidak pernah punya cucu dari Dimas selama 10 tahun ini. Lanjut Bu Imah. Air mata tumpah semakin deras. Ibu memimpikan punya cucu, Nak. Tapi kegagalan kalian untuk mendapatkan anak membuat ibu sadar
Ini bukan hanya tentang kamu, Nak. Ini tentang ibu. Ibu takut. Ibu sangat takut. Ibu takut Dimas yang tidak bisa punya anak. Atau ibu takut hukuman karma karena ibu tidak bisa menjaga kandungan anak perempuan ibu yang pertama. Nurul terkejut. Bu Imah tidak bisa memiliki cucu. Rasa sakit yang sama, rasa sakit karena ketiadaan bayi mungil, ternyata juga dirasakan oleh Bu Imah. Tapi ini bukan akhir pengakuan Bu Imah, Nak. Kamu tahu, ibu meminjam uang itu bukan hanya untuk nazar yang tidak jelas itu. Ibu meminjamnya untuk mencari tahu. Ibu sempat datang ke klinik yang sama dengan kalian 2 tahun yang lalu. Ibu ingin tahu apakah Dimas yang bermasalah. Ibu melakukan tes rahasia untuk Dimas tanpa sepengetahuannya. Dan hasilnya bagus. Dimas sehat. Jadi ibu berpikir itu salah ibu. Ibu merasa bersalah karena tidak bisa memberikanmu anak yang sehat, cucu yang sehat. Ibu merasa tidak becus menjadi ibu mertua. Bu Imah terisak, suaranya pecah. Ibu kemudian menemukan Yayasan Tunas Harapan Bangsa itu. Ibu menyalurkan uang puluhan juta rupiah itu untuk anak-anak kecil yang tidak punya orang tua. Dengan harapan Tuhan akan melihat kebaikan itu dan membalasnya dengan memberikan ibu 1 cucu dari kalian. Ibu pikir, dengan memberi pada yang kekurangan, ibu bisa membeli keajaiban untukmu. Nah, ibu mencoba menekan rasa sakit karena ketidakmampuan ibu sendiri untuk mendapatkan anak lagi dan ketidakmampuan kalian untuk punya anak. Itu sebabnya ibu terus-menerus meminjam karena ibu tidak mau harapan itu hilang, ibu. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kalian, tapi ibu melakukannya dengan cara yang salah, dengan kebohongan. Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu yang egois. Pengakuan Bu Imah yang begitu mendalam, begitu jujur, menghantam Nurul dengan kekuatan penuh. Ini adalah plot twist yang tidak pernah Nurul duga. Bu Imah, si tukang pinjam uang yang manipulatif, ternyata adalah seorang wanita yang hancur, yang menderita di bawah bayang-bayang kegagalan masa lalunya. Air mata Nurul tumpah lagi. Tetapi kali ini, bukan air mata marah, melainkan air mata empati, air mata simpati. Ia memandang Bu Imah, bukan lagi sebagai ibu mertua yang menekan, tetapi sebagai seorang wanita yang berbagi rasa sakit yang sama, rasa sakit karena ketiadaan anak. Nurul menggenggam tangan Bu Imah, matanya berkaca-kaca. Dimas juga maju, memeluk ibunya, sambil menangis lega karena semua rahasia akhirnya terbongkar. Malam itu, di kamar yang lembab, rahasia puluhan tahun yang disimpan Bu Imah dan rasa sakit 10 tahun yang dipikul Nurul bertemu, dan keduanya menemukan kekuatan yang tidak terduga dalam pengakuan yang pahit itu. Mereka menyadari, mereka berdua sama-sama berjuang untuk hal yang sama, hanya saja dengan cara yang sangat berbeda dan diselimuti kebohongan. Beberapa hari setelah pengakuan dramatis Bu Imah, suasana di rumah Nurul dan Dimas mulai berubah. Bergerak perlahan dari badai menuju ketenangan, Bu Imah pulih dari demamnya. Meskipun ia masih tampak lemah dan rentan, Nurul merawat ibu mertuanya dengan penuh perhatian, menyiapkan bubur hangat dan obat-obatan, bukan lagi karena kewajiban seorang menantu, melainkan karena ikatan empati yang baru saja terbentuk. Mereka berdua, yang dulunya adalah rival, yang saling mencurigai, kini duduk di teras belakang rumah, di bawah sinar matahari pagi yang hangat, berbagi cerita dan kesedihan mereka. Ibu minta maaf. Nak, ibu benar-benar tidak bermaksud menyakiti hatimu dengan kata-kata kejam itu, kata Bu Imah, memegang cangkir teh hangat dengan kedua tangannya yang kurus. Ibu tahu, kata-kata ibu tentang kodrat wanita itu sungguh menyakitkan. Tapi Nat, itu adalah cerminan dari rasa sakit ibu sendiri. Ibu ingin kamu kuat. Ibu ingin kamu punya anak, karena ibu takut kamu akan merasakan apa yang ibu rasakan puluhan tahun lalu. Kegagalan. Ibu menggunakan kemarahan ibu untuk menutupi rasa takut kehilanganmu dan rasa takut kegagalan kita bersama. Nurul menatap Bu Imah. Senyumnya terasa tulus, tanpa paksaan. Aku mengerti sekarang, Bu. Aku juga minta maaf karena menghakimimu begitu keras. Aku hanya merasa dikhianati. Karena aku tidak tahu bahwa kita berjuang di medan yang sama. Aku melihatmu sebagai musuh. Padahal ibu juga adalah korban dari tekanan sosial dan luka batin yang dalam. Nurul kemudian menceritakan bagaimana ia selama ini menangis dalam diam. Bagaimana ia merasa terasing di antara Ten Men dan keluarga yang sudah memiliki anak. Dan betapa beratnya beban harapan 10 tahun yang ia pikul. Mereka berbicara panjang lebar, membahas detail-detail kecil yang selama ini terabaikan. Bagaimana Dimas selalu merasa bersalah karena Bu Imah harus berjuang sendirian setelah suaminya meninggal. Bagaimana Bu Imah menggunakan drama air mata karena ia tidak tahu lagi cara lain untuk meminta bantuan tanpa harus menyentuh topik sensitif tentang cucu. Dan bagaimana uang puluhan juta rupiah itu, meskipun disalurkan untuk amal yang baik,
telah menjadi simbol dari kebohongan dan ketidakpercayaan yang hampir menghancurkan rumah tangga mereka. Dimas, yang selama ini merasa terjebak di antara dua wanita penting dalam hidupnya, kini merasa lega yang luar biasa. Ia menghampiri mereka, duduk di antara Nurul dan ibunya, dan memeluk mereka berdua. Aku minta maaf pada kalian berdua. Aku seharusnya menjadi jembatan, bukan penyembunyi. Aku seharusnya berani jujur, melindungi Nurul, dan pada saat yang sama, membantu ibu mencari solusi yang jujur. Aku terlalu takut mengecewakan ibu, sampai aku melukai hati istriku sendiri. Aku janji, tidak akan ada lagi rahasia di antara kita. Kita akan memulai 3 babak baru, dengan kejujuran sebagai dasarnya. Hari-hari berikutnya diisi dengan proses penyembuhan dan rekonsiliasi yang lambat namun pasti. Dimas dan Nurul sepakat untuk melupakan hutang Bu Imah, menganggapnya sebagai biaya yang harus mereka bayar untuk mendapatkan kebenaran dan ikatan keluarga yang lebih kuat. Mereka mulai menyusun kembali keuangan mereka, dengan fokus pada program bayi tabung yang tertunda. Tetapi kali ini, mereka melakukannya tanpa tekanan, tanpa target waktu yang mencekik. Mereka sepakat, jika memang jalan itu tidak bisa ditempuh lagi, mereka akan mencari jalan lain, seperti adopsi, atau menerima takdir hidup mereka sebagai pasangan yang bahagia tanpa keturunan. Bu Imah, yang kini merasa bebannya terangkat, menjadi ibu mertua yang berbeda 180 derajat. Ia tidak lagi menanyakan soal cucu. Ia tidak lagi datang dengan permintaan pinjaman. Ia justru menghabiskan waktunya untuk membantu Nurul membereskan rumah, memasak makanan favorit Nurul, dan bahkan mendengarkan setiap keluhan Nurul tentang pekerjaannya. Ikatan antara mereka tumbuh semakin kuat, didasari oleh pemahaman yang mendalam tentang rasa sakit masing-masing. Mereka menyadari bahwa cinta keluarga tidak harus selalu diukur dari garis keturunan, tetapi dari kemampuan untuk saling memahami, berbagi beban, dan menerima kelemahan satu sama lain. Nurul melihat Bu Imah bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai seorang ibu yang juga berjuang, seorang wanita yang soma-soma hancur karena satu hal yang tidak bisa mereka miliki. Mereka berdua, Bu Imah dan Nurul, telah menemukan kekuatan yang tidak terduga dalam berbagi air mata rahasia mereka. Mereka telah merajut kembali ikatan keluarga yang sempat rapuh, dan kini mereka siap menghadapi masa depan, tidak lagi sebagai dua individu yang terpisah, tetapi sebagai satu keluarga yang utuh, yang kuat karena kejujuran dan empati. Nurul merasa, bahkan tanpa kehadiran bayi mungil, rumahnya kini dipenuhi kehangatan dan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan selama 10 tahun terakhir. Matahari pagi di bulan kedua setelah semua rahasia terungkap terasa lebih cerah. Nurul berdiri di depan jendela dapur, melihat Dimas sedang menyirami tanaman di halaman. Dimas terlihat lebih santai, tawanya lebih lepas, tidak lagi terbebani oleh rahasia dan konflik batin. Di sisi lain halaman, Bu Imah yang kini sudah sehat sepenuhnya, sedang duduk di kursi rotan, membaca buku. Sesekali ia melirik ke arah Nurul dan Dimas. Senyum kecil terukir di wajahnya, senyum yang tulus, tanpa ada lagi jejak keputusasaan atau manipulasi. Setelah melalui badai pengkhianatan dan pengakuan yang menghancurkan, Nurul dan Dimas akhirnya sampai pada keputusan yang mereka yakini bersama. Mereka telah menghitung kembali sisa tabungan mereka, yang ternyata tidak cukup untuk program bayi tabung. Mereka duduk bersama Dr. Wibowo, dan dokter itu menjelaskan, peluang mereka kini semakin kecil, apalagi dengan usia Nurul yang terus bertambah. Alih-alih merasa putus asa, kali ini Nurul merasakan ketenangan. Kita hentikan semua pengobatan. Dimas, ujar Nurul pada suatu malam, saat mereka berdua sedang berpelukan di tempat tidur. Aku sudah lelah dengan jarum suntik dan obat-obatan yang membuatku mual. Aku sudah lelah dengan harapan palsu yang selalu berakhir dengan kekecewaan. Aku menerima takdir kita. Dimas memeluk Nurul lebih erat. Apapun keputusanmu, aku ikut sayang. Aku hanya ingin kita bahagia. Kita sudah terlalu lama hidup dalam tekanan dan kesedihan. Mereka kemudian membahas opsi kedua yang pernah mereka pertimbangkan, adopsi. Bu Imah, yang dulunya menentang keras, kini justru menjadi pendukung utama. Ibu tidak peduli anak itu dari mana, nak. Yang ibu inginkan adalah cucu. Seorang 13 yang bisa ibu peluk, yang bisa ibu ajarkan tentang hidup. Ibu ingin menebus semua kesalahan ibu. Ibu ingin melihat kalian bahagia. Bu Imah berkata dengan tulus, tanpa ada paksaan sedikit pun. Maka, Nurul dan Dimas memutuskan untuk mengambil langkah maju. Mereka mendaftarkan diri ke 2 lembaga adopsi, memulai proses yang panjang dan rumit. Tetapi kali ini, mereka melakukannya dengan hati yang damai, dengan niat yang murni. Mereka tidak lagi mencari keajaiban biologis, tetapi mencari keajaiban dalam ikatan kasih sayang yang tulus, yang tidak terikat oleh darah. Dalam proses itu, Nurul menyadari bahwa kebahagiaan sejati sudah ia temukan.
Bahkan sebelum proses adopsi itu selesai, kebahagiaan itu ada dalam kehangatan rumah tangga yang bebas dari kebohongan, dalam pelukan Dimas yang kini lebih jujur dan terbuka, dan yang paling mengejutkan, dalam ikatan yang kuat dengan Bu Imah. Mereka berdua, Bu Imah dan Nurul, kini menghabiskan sore mereka di teras, minum teh, berbagi cerita dan tertawa bersama. Bu Imah sering bercerita tentang anak-anak di Yayasan Tunas Harapan Bangsa. Dan Nurul mendengarkan dengan penuh minat, menyadari bahwa uang puluhan juta rupiah yang pernah ia sesali, ternyata telah membawa kebaikan bagi puluhan anak yang kekurangan. Nurul tidak lagi merasa terbebani oleh tekanan sosial. Ia kini tahu, nilai dirinya tidak ditentukan oleh kemampuan rahimnya, tetapi oleh kapasitas hatinya untuk mencintai, mengasihi dan memaafkan. Ia telah melewati masa 10 tahun yang penuh kepedihan, melewati badai konflik yang hampir menghancurkan, dan ia keluar dari badai itu sebagai wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh empati. Suatu sore, saat Nurul sedang membaca berkas adopsi, Dimas menghampirinya dan duduk di sampingnya. Ia memegang tangan Nurul, menciumnya dengan lembut. "Kamu adalah kebahagiaan terbesarku, Nurul. Anak itu, jika dia datang, dia akan menjadi bonus. Tapi kamu adalah rumahku, kebahagiaanku. Terima kasih sudah memilih untuk bertahan, sayang." Nurul tersenyum. Ia menatap Dimas, lalu menatap Bu Imah yang sedang tertawa kecil di ujung teras. Ia tidak lagi mendengar nyanyian sunyi yang dulu memekakkan telinga. Yang ia dengar kini adalah harmoni, melodi indah dari sebuah keluarga yang utuh, yang telah menemukan kebahagiaan sejati bukan pada garis keturunan yang sempurna, tetapi pada ikatan hati yang tulus dan kemampuan untuk saling mengasihi. Bahkan di tengah-tengah rasa sakit dan kekecewaan, babak baru kehidupan mereka telah dimulai, dipenuhi dengan ketenangan, penerimaan, dan harapan baru untuk masa depan yang penuh kasih.